Ada yang pulang dari gunung, tapi bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsip Sunyi HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Matahari pagi masih pucat ketika kabar itu sampai ke rumah. Udara dingin sisa malam menempel di dinding, di jendela, di lantai, seolah pagi belum benar-benar diizinkan datang. Di ruang tengah, Ibu Sari duduk di kursi kayu dekat pintu sambil menatap halaman kosong sejak subuh. Ia tidak menangis, tidak juga gelisah seperti ibu-ibu lain yang anaknya baru saja ditemukan setelah dinyatakan hilang 3 hari di gunung. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya lega. Orang-orang mengira ia kuat, padahal sebenarnya ia hanya belum yakin bahwa anaknya sudah pulang. Langkah kaki terdengar dari luar pagar. Beberapa warga yang ikut pencarian berjalan lebih dulu sambil bicara pelan. Di belakang mereka, Sari muncul. Rambutnya masih terikat seperti saat berangkat. Tas gunungnya masih tergantung di punggung. Bajunya bersih, terlalu bersih. Tidak ada lumpur, tidak ada bekas jatuh, tidak ada robekan. Ia berjalan lurus tanpa menoleh kanan kiri. Wajahnya datar, seperti orang yang baru pulang belanja dari warung. Bukan orang yang baru ditemukan setelah hilang di hutan berkabut selama 3 hari. Ibunya berdiri perlahan. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya, tapi tubuhnya tetap diam di tempat. Ia menunggu Sari mendekat sampai jarak mereka tinggal 2 langkah. Anak itu tersenyum. Senyum yang rapi, terlalu rapi, seolah otot wajahnya bergerak dengan hitungan, bukan perasaan. "Aku pulang, Bu," katanya pelan. Suara itu sama, tidak serak, tidak lelah, tidak gemetar. Padahal orang yang habis tersesat di gunung biasanya bahkan susah bicara karena dehidrasi atau panik berkepanjangan. Warga di belakangnya mulai berkomentar lega. Ada yang mengucap syukur, ada yang menepuk bahu ibunya, ada yang bilang, "Ini mukjizat." Ibunya mengangguk pelan, tapi matanya tidak lepas dari mata Sari. Ia mencari sesuatu di sana. Kilatan kenal, rasa hangat, pantulan, emosi. Apa saja yang menunjukkan anak itu benar-benar Sari. Ia tidak menemukannya. Tatapan itu kosong. Bukan kosong seperti orang lelah. Lebih seperti kosong karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Sari melangkah masuk tanpa diminta. Sepatunya tidak berderit. Tasnya tidak bergoyang. Bahkan napasnya nyaris tidak terdengar. Ia berdiri di tengah ruang tamu dan melihat sekeliling seperti orang yang baru pertama kali datang ke rumah orang lain. Pandangannya berhenti di foto keluarga di dinding, lalu pindah ke meja, lalu ke jendela. Tidak ada ekspresi rindu, tidak ada lega, hanya pengamatan pelan dan teliti. Ibunya merasakan sesuatu dingin merambat di tengkuk. "Capek ya, Sar?" tanya seorang tetangga. Sari menoleh. Senyumnya muncul lagi dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. "Iya." Jawabannya pendek, nadanya datar. Tidak ada cerita tambahan, tidak ada keluhan, tidak ada rasa ingin menjelaskan apa yang terjadi selama ia hilang. Orang-orang menganggap itu wajar karena trauma. Ibunya tidak. Ia tahu bagaimana Sari bicara sejak kecil. Anak itu tidak pernah menjawab sesingkat itu. Bahkan saat mengantuk pun, ia masih suka bercerita panjang. Warga akhirnya pamit satu persatu setelah merasa tugas mereka selesai. Rumah kembali sepi, pintu ditutup, hanya tinggal mereka berdua. Sunyi itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang ikut masuk dan berdiri di antara mereka. Sari menoleh ke arah ibunya. Lama,
terlalu lama untuk sekadar menatap. Ibunya menelan ludah. "Kamu lapar?" Sari menggeleng pelan. Gerakannya halus, terukur, tidak seperti gerakan spontan manusia. Ia lalu berjalan ke arah kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya ringan, tapi bukan ringan karena santai. Lebih seperti tidak ada beban tubuh yang benar-benar menekan lantai. Ibunya memperhatikan sampai pintu kamar tertutup. Baru setelah itu, napasnya terasa berat. Siang berlalu tanpa suara. Tidak ada bunyi kasur. Tidak ada bunyi barang jatuh. Tidak ada langkah mondar-mandir. Bahkan tidak ada suara orang bergerak. Seolah kamar itu kosong. Beberapa kali, ibunya sengaja menjatuhkan sendok di dapur supaya ada bunyi keras. Tidak ada reaksi dari dalam kamar. Menjelang sore, pintu kamar terbuka. Sari keluar dengan wajah yang sama seperti tadi pagi. Segar, tenang, tidak kusut, tidak pucat. Ia berjalan ke kamar mandi, berhenti di depan cermin ruang tengah, lalu diam. Ia berdiri di sana cukup lama, sampai matahari hampir tenggelam. Ibunya memperhatikan dari kursi. Awalnya, ia pikir Sari hanya merapikan rambut, tapi waktu terus lewat dan anak itu tidak bergerak. Firasat tidak enak mulai merayap lagi. Sari menatap pantulannya sendiri tanpa berkedip. Lalu perlahan, sudut bibirnya naik. Senyum, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Seperti seseorang yang sedang mencoba beberapa versi ekspresi untuk memilih mana yang paling tepat. Tubuh ibunya menegang, lalu memanggil Sari. Sari langsung berhenti. Ia menoleh. Senyum itu muncul lagi. Versi yang tadi dipilih? Iya, Bu. Tidak ada yang salah dari kata-katanya. Tapi entah kenapa, suara itu terdengar seperti tiruan suara Sari yang diucapkan oleh orang lain yang sangat pandai. Meniru. Ibunya memaksakan anggukan. Gak apa-apa. Sari menatapnya beberapa detik lagi sebelum akhirnya berjalan menjauh. Tapi sebelum masuk kamar, ia berhenti sebentar di ambang pintu. Kepalanya sedikit miring, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Lalu ia masuk dan menutup pintu pelan. Malam turun. Lampu rumah dimatikan satu persatu sampai hanya tersisa lampu ruang tengah. Ibunya tidak langsung tidur. Ia duduk sambil mendengarkan. Rumah itu biasanya punya suara malam sendiri. Suara kayu memuai, suara cicak, suara angin di genteng. Tapi malam itu ada satu hal yang hilang. Suara napas dari kamar Sari tidak terdengar sama sekali. Dan justru karena itulah dada ibunya mulai dipenuhi perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan takut. Lebih seperti naluri paling tua yang dimiliki manusia. Naluri yang muncul ketika sesuatu yang seharusnya akrab tiba-tiba terasa asing. Ia menatap pintu kamar anaknya lama sekali. Lalu untuk pertama kalinya sejak pagi, sebuah pikiran muncul jelas di kepalanya. Mungkin benar Sari sudah pulang. Tapi mungkin juga sesuatu yang pulang itu bukan Sari. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai ruang tengah dan jatuh tipis di lantai, seperti debu terang yang tidak menghangatkan apapun. Ibu Sari sudah bangun sejak sebelum azan subuh, bukan karena segar, tapi karena ia tidak pernah benar-benar tidur. Semalaman ia duduk di kursi yang sama, sesekali memejamkan mata, hanya untuk mendengarkan dan menunggu. Rumah itu tetap sunyi, terlalu sunyi, untuk rumah yang di dalamnya ada dua orang. Ia terus memperhatikan pintu kamar Sari dari tempat duduknya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada tanda orang bangun tidur. Bahkan tidak ada bunyi kasur bergeser. Waktu berjalan lambat seperti sengaja. Menahan napas sampai akhirnya tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 6 pintu kamar itu terbuka dan Sari keluar. Ia tidak keluar seperti orang baru bangun. Tidak ada gerakan malas,
Tidak ada wajah kusut, tidak ada mata sembab. Rambutnya sudah rapi, bajunya lurus, dan matanya langsung menatap ibunya, seolah ia sudah tahu sejak tadi diperhatikan. Ia bertanya pelan, apakah ibunya belum tidur dengan nada datar, tanpa rasa heran atau khawatir. Hanya seperti kalimat hafalan, ibunya menjawab pendek. Dan Sari hanya mengangguk, lalu berjalan ke dapur. Gerakannya sama seperti kemarin. Halus, tepat, tanpa gerakan sia-sia, seperti tubuh yang bergerak mengikuti hitungan. Ia membuka lemari, mengambil gelas, menuang air, lalu minum dengan ritme yang sama, dari awal sampai selesai, tanpa jeda napas di antara tegukan. Ketika ibunya menawarkan sarapan dan menyebut nasi goreng kesukaannya, Sari justru bertanya makanan apa. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi ibunya, terasa seperti benda berat yang jatuh di dada, karena anaknya seharusnya tidak perlu bertanya. Sejak kecil ia selalu punya menu favorit itu. Namun Sari hanya menatap sebentar, lalu berkata pelan bahwa ia tidak suka. Jawaban itu membuat ingatan-ingatan lama muncul begitu saja di kepala ibunya. Kenangan Sari kecil yang selalu minta nasi goreng, yang pernah marah karena telur terlalu matang, yang pernah bercanda ingin menikah dengan orang yang bisa memasak nasi goreng seenak buatan ibunya. Semua kenangan itu terasa nyata dan hangat. Tapi anak di depannya menjawab dingin, seolah semua itu tidak pernah ada. Setelah percakapan singkat itu, Sari berjalan ke ruang tengah dan berhenti di depan foto keluarga. Ia menatapnya lama. Lebih lama dari orang normal melihat foto yang sudah ia lihat ribuan kali. Ketika ibunya bertanya apakah ia ingat foto itu diambil kapan, Sari menjawab, "Tidak," tanpa ragu sedikit pun. Padahal foto itu diambil saat ulang tahunnya yang ke-8. Momen yang dulu selalu ia ceritakan ulang dengan penuh semangat. Sekarang ia hanya berkata, "Oh," dengan nada datar, lalu duduk di sofa dengan punggung tegak dan tangan di paha, diam, seperti orang menunggu instruksi. Waktu terus berjalan, tapi Sari hampir tidak bergerak. 5 menit, 10 menit, 20 menit, ia tetap duduk tanpa aktivitas. Ibunya akhirnya berdiri, pura-pura mengambil sapu agar bisa mendekat. Saat melewati belakang, ia sengaja memperlambat langkah dan berdiri cukup dekat untuk melihat leher anaknya. Tidak ada keringat sama sekali, padahal udara pagi sudah mulai hangat. Sensasi dingin menjalar di ujung jari ibunya. Siang hari terasa lebih panjang dari biasanya. Sari lebih sering diam, kadang berjalan, kadang berdiri, kadang menatap jendela tanpa ekspresi. Ia tidak bersenandung seperti dulu, tidak memainkan jari di meja, tidak bertanya apapun. Menjelang malam, suasana rumah makin terasa berat, sampai akhirnya ibunya mendengar sesuatu dari arah kamar Sari. Awalnya hanya suara pelan seperti angin, tapi lama-lama jelas, itu suara bisikan. Suara itu memang datang dari kamar Sari, dan bukan bunyi benda jatuh atau langkah kaki. Itu suara orang berbicara sangat dekat dengan dinding. Bisikan itu makin jelas. 2 suara, satu jelas suara Sari, satunya lagi bukan. Ia berhenti tepat di depan pintu dan menempelkan telinga ke kayu. Seketika suara itu berhenti dan sunyi menggantikan semuanya. Jantungnya berdetak keras sampai ia takut bunyinya terdengar ke dalam. Ia hampir mundur ketika tiba-tiba terdengar bunyi klik dan pintu di depannya terbuka pelan dari dalam. Sari berdiri di sana, tepat di depan wajahnya sambil tersenyum. Ia bertanya pelan, sedang apa ibunya di situ, dengan suara lembut dan tenang. Ibunya terpaku karena ia yakin beberapa detik sebelumnya ia masih mendengar 2 suara di dalam kamar itu. Ketika ia mengatakan tadi mendengar Sari ngobrol, anak itu hanya memiringkan kepala sedikit, lalu menjawab bahwa ia tidak ngobrol dengan siapa-siapa. Nada suaranya bersih, tanpa kebingungan, tanpa rasa tertangkap. Hanya pernyataan datar,
Ibunya mencoba melihat ke dalam kamar lewat celah bahunya. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ia merasa ruangan itu tidak kosong. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan logika. Hanya naluri tubuh yang tiba-tiba menegang seperti ada sesuatu berdiri terlalu dekat di belakang. Sari masih tersenyum dan menatapnya tanpa berkedip. Ibunya berdiri di sana dengan dada makin berat karena satu hal mulai terasa jelas di dalam pikirannya. Anak yang berdiri di depannya memang terlihat seperti Sari, berbicara seperti Sari, memanggilnya seperti Sari. Tapi semakin lama ia melihat, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Sesuatu sedang menatapnya dari balik mata anaknya. Sesuatu yang tidak ikut lahir bersamanya. Sesuatu yang tidak pernah ia besarkan. Dan sejak malam itu, ia mulai yakin bahwa ada sesuatu yang ikut turun dari gunung bersama Sari. Sesuatu yang sekarang berdiri di depannya sambil tersenyum seolah sudah lama menunggu momen untuk dikenali. Koridor di depan kamar itu terasa lebih sempit dari biasanya. Udara seperti berhenti bergerak dan lampu ruang tengah di belakang ibu. Sari memanjang bayangannya sampai menyentuh kaki anaknya yang berdiri di ambang pintu. Sari masih tersenyum, senyum yang sama sejak ia pulang. Tidak berubah, tidak goyah, seolah ekspresi itu bukan reaksi, tapi posisi wajah yang dipasang. Ia bertanya pelan ibunya sedang apa di situ, dengan nada lembut yang anehnya tidak terasa hangat, lebih seperti rekaman. Suara orang yang sengaja dibuat menenangkan. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata anaknya, mencari sesuatu yang dulu selalu ada di sana. Tapi yang ia temukan hanya ruang kosong seperti jendela rumah yang tidak pernah ditinggali. Ibunya menelan ludah, sementara matanya diam-diam mencoba melihat melewati bahu Sari ke dalam kamar. Dari celah itu, ruangan tampak gelap total. Kasur rapi, tas di pojok, jendela tertutup, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Seperti naluri tubuh yang tiba-tiba menegang ketika ada sesuatu berdiri terlalu dekat di belakang. Ia memberanikan diri menatap lebih lama, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu di cermin kecil di dinding. Pantulan Sari terlihat jelas. Tapi di belakang pantulan itu, ada bayangan lain yang sangat samar, tinggi dan kurus, berdiri tepat di belakangnya tanpa bergerak. Napas ibunya tersangkut di tenggorokan. Ia mengedip sekali, dan bayangan itu hilang. Hanya tersisa pantulan Sari sendiri. Anak itu memanggilnya pelan, dan berkata wajah ibunya pucat, bukan dengan nada khawatir, tapi seperti seseorang yang sedang mengamati objek. Ibunya cepat menjawab bahwa ia hanya capek. Sari mengangguk, lalu berkata, "Ibu harus istirahat," dengan nada yang terdengar seperti saran, tapi terasa seperti perintah. Setelah menatap beberapa detik lagi, ia perlahan menutup pintu, dan suara kunci terdengar jelas dari dalam. Ibunya berdiri di situ, lama sebelum akhirnya mundur, dan kembali ke kamar dengan langkah pelan. Sementara pikirannya berlari, bayangan di cermin tadi bukan halusinasi. Ia tahu apa yang ia lihat. Dan sejak detik itu, keyakinannya berubah bentuk. Ini bukan soal Sari yang berubah. Ini soal sesuatu yang pulang bersamanya. Malam makin larut, dan rumah tenggelam dalam gelap. Tapi matanya tetap terbuka, menatap pintu kamar sendiri. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu, sampai akhirnya suara itu datang lagi. Bukan dari kamar Sari, tapi dari lorong. Langkah kaki pelan terdengar mendekat satu persatu, sampai berhenti tepat di depan pintunya. Tubuhnya langsung kaku. Tidak ada suara pegangan diputar, tidak ada ketukan, hanya kehadiran sunyi yang terasa padat di balik kayu. Lalu suara Sari terdengar pelan dari luar, dekat sekali, menanyakan apakah ibunya belum tidur. Ia tidak menjawab. Beberapa detik sunyi berlalu sebelum suara lain menjawab dari tempat yang sama dengan suara Sari. Suara serak dalam yang bukan milik manusia manapun yang ia kenal, mengatakan bahwa ibunya sudah curiga.
Darah di tubuhnya terasa berhenti, mengalir. Di luar pintu terdengar bisikan pelan. Suara Sari menjawab iya, hening lagi. Lalu suara kedua itu berkata pelan, dengan nada yang hampir seperti tersenyum bahwa tidak apa-apa karena ibunya juga nanti ikut diam. Setelah itu langkah kaki menjauh perlahan, satu demi satu sampai hilang. Ibunya tetap duduk di ranjang sampai pagi tanpa berani bergerak. Ketika matahari akhirnya masuk lewat jendela, ia langsung berdiri dan membuka pintu kamar. Lorong kosong, rumah sunyi seperti biasa. Ia berjalan cepat ke kamar Sari dan membuka pintunya. Kosong, kasur rapi, tas masih di pojok. Jendela tertutup, tapi Sari tidak ada. Di atas bantal, ada sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Segenggam tanah basah, berwarna abu kehitaman, dengan bau lembab khas hutan gunung. Di tengah tanah itu, ada jejak sidik jari, yang bukan milik manusia normal. Terlalu panjang dan kurus, seperti jari yang tidak pernah hidup di dunia manusia. Tubuh Ibu Sari gemetar pelan, saat kebenaran yang sejak awal berdiri di depan matanya, akhirnya terasa jelas. Sepenuhnya, Sari memang ditemukan turun dari gunung saat fajar, dan para relawan melihatnya berjalan sendiri di jalur, lalu mengira ia selamat. Padahal sebenarnya, yang turun dari gunung pagi itu bukan orang yang sama dengan yang naik 3 hari sebelumnya. Sesuatu di gunung menemukan Sari sendirian dalam kabut. Sesuatu itu tidak menyerangnya, tidak melukainya, tidak mencelakainya. Sesuatu itu hanya menirunya. Dan ketika kabut membuka jalan pulang, yang pulang adalah tiruannya. Sementara Sari yang asli masih berdiri di sana di gunung, diam, menunggu.